Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Nur Faizin, Nikmatus Salamah, Ulfia Diana Nafisah, dan Yuli Oktaviana Sari kali ini akan menyampaikan materi tentang kalimat keilmuan. Jadi silahkan disimak ya. Penggunaan kalimat dalam penulisan karya ilmiah perlu dilakukan secara efektif. Keefektifan kalimat tersebut dapat diukur dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan pembaca. Dari sisi penulis, kalimat dikatakan efektif jika kalimat yang digunakan dapat mengakomodasi gagasan keilmuan penulis secara tepat dan akurat. Dari sisi pembaca, pesan kalimat ditafsirkan sama persis dengan yang dimaksudkan penulisnya. Oleh sebab itu, jika pembaca masih mengalami kebingungan, kesulitan, yang mengakibatkan salah menafsirkan pesan kalimat, maka kalimat tersebut belum dikategorikan efektif. Kalimat dikatakan efektif jika memiliki ciri 1. Gramatikal 2. Logis 3. Lengkap 4. Sejajar 5. Hemat 6. Ada penekanan. Ciri sebuah kalimat dikatakan efektif. Yang pertama adalah gramatikal. Kalimat memiliki ciri gramatikal jika kalimat tersebut disusun mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Perhatikan kalimat berikut. A. Pendapatmu tentang tafsiran karya sastra itu bersifat subjektif, tidak bisa diterima olehku. B. Mahasiswa ekonomi akan ungkapkan perasaan mereka lewat unjuk karya ilmiah. C. Para petani tentu mengharapkan hasil panennya akan cepat terjual dan laba banyak. D. Di negara-negara maju, hampir setiap keluarga memiliki mobil pribadi, di mana hal ini sangat mungkin terjadi juga di Indonesia. 4 kalimat di atas tidak gramatikal. Contoh, kalimat A tidak gramatikal karena strukturnya tidak benar. Kalimat B tidak gramatikal karena bentukan kata transitifnya tidak benar. Kalimat C tidak gramatikal karena penggunaan kata gantinya tidak tepat. Dan kalimat D tidak gramatikal karena penggunaan kata tanya di mana yang difungsikan secara kata sambung tidak benar. Ciri yang kedua adalah logis. Kalimat dikatakan logis jika jalan pikiran atau gagasan keilmuan yang dinyatakan dalam kalimat dapat diterima kebenarannya oleh akal sehat pembaca. Perhatikan contoh kalimat berikut. A. Masalah perencanaan karangan ini mau saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. B. Di pabrik rokok gudang garam banyak membutuhkan tenaga kerja wanita, terutama yang belum menikah. Kedua kalimat di atas tidak logis. Kalimat A tidak logis karena pilihan kata yang salah. Kata mau tidak tepat untuk konteks tersebut. Perencanaan karangan tidak mungkin mempunyai kemauan. Yang mempunyai kemauan adalah orangnya. Contoh kalimat B tidak logis karena di pabrik rokok gudang garam tidak mungkin membutuhkan tenaga kerja wanita. Yang membutuhkan itu adalah pabrik rokok gudang garam. Penempatan kata depan di sebelum subjek mengakibatkan kalimat itu tidak logis. Lengkap. Kalimat karya tulis ilmiah berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari dalam hal kelengkapannya. Dalam kalimat keilmuan diperlukan penggunaan unsur-unsur wajib, yakni penggunaan subjek, predikat, objek, dan keterangan secara jelas dan fungsional. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Agar tercipta lingkungan yang bersih, membutuhkan tenaga, biaya, dan partisipasi masyarakat yang mengelolanya. B. Ketidakberhasilan para pengusaha kecil itu karena ketidaktahuan mereka dalam mengelola usaha. C. Para guru SD sebenarnya sudah berusaha menerapkan, tetapi KTSP itu memang rumit. D.
bank-bank di Indonesia sudah mulai berani meminjami pengusaha kecil. 4 kalimat di atas merupakan kalimat yang tidak lengkap, karena kalimat A tidak bersubjek, kalimat B tidak berpredikat, kalimat C dan D tidak berobjek. Selanjutnya, sejajar. Kesejajaran kalimat artinya kesamaan atau keserasian unsur kebahasaan. Misalnya, bentukan kata atau pola struktur yang digunakan dalam suatu kalimat. Gagasan atau informasi keilmuan yang sama hendaknya dinyatakan dalam bentukan kata atau pola struktur kalimat yang sama, sepadan atau sejajar. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, sangat disayangkan bahwa sampai saat ini pimpinan lembaga penelitian belum merekomendasikan usulan penelitian ini. Kalimat tersebut tidak sejajar karena pola struktur klausa pertama berbentuk pasif dan pola struktur klausa kedua berbentuk aktif. Contoh yang kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar keadaan menjadi sehat. Di antaranya adalah berolahraga, istirahat secukupnya, dan minum yang banyak. Kalimat tersebut tidak sejajar karena rincian 1 bentuk kata kerja, rincian 2 berbentuk kata benda, dan rincian 3 berbentuk kata sambung. Ciri-ciri yang kelima adalah hemat. Kalimat dikatakan hemat jika seluruh unsur yang digunakan dalam kalimat, misalnya kata, istilah, dan frasa, benar-benar mendukung gagasan keilmuan penulisannya. Oleh sebab itu, penggunaan kata, istilah, dan frasa secara mubazir, boros, atau berlebih-lebihan sebaiknya dihindari. Perhatikan kalimat berikut. A. Pembelajaran tentang sains saat ini perlu penanganan khusus, karena banyak para siswa yang mengeluh kesulitan materi pembelajaran tersebut. B. Maksud daripada dicantumkannya subtopik latihan pada setiap modul adalah untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi. Kedua kalimat di atas tidak hemat, karena kata tentang dan daripada yang tidak mendukung gagasan penulisannya. Kedua kata dalam dua kalimat tersebut seharusnya dihilangkan. Ciri yang keenam adalah penekanan. Gagasan atau informasi yang dipentingkan oleh penulis perlu diberikan penekanan atau empasis. Hal ini dilakukan oleh penulis agar informasi yang dinyatakan memperoleh perhatian dari pembaca. Penekanan unsur kalimat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, meletakkan unsur yang ditekankan di awal pernyataan. Yang kedua, membubuhi partikel pementing, yakni lah, kah, dan pun. Perhatikan kalimat berikut. A. Wanita karyawan sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja. B. Dalam kekacauan yang terjadi di UGM itu, sebaiknya masyarakat menganggap bahwa mahasiswalah yang dianggap bersalah. Dalam contoh kalimat A, yang ditekankan dalam kalimat tersebut adalah karyawan wanita. Karena itu, unsur tersebut diletakkan di awal kalimat. Demikian juga frasa karyawan wanita. Kata karyawan menempati inti frasa. Kata tersebut berkedudukan sebagai kata yang diterangkan dan ditempatkan di awal frasa, sehingga susunannya bukanlah wanita karyawan, tetapi karyawan wanita. Adapun contoh kalimat B, kata yang ditekankan adalah mahasiswa, sehingga kata tersebut dibubuhi kata lah, agar pembaca atau pendengar memperhatikan kata tersebut secara khusus. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.